Nih cuy, ngikutin yang lagi viral, masuk lagi transferan dari aplikasi peminjaman online ilegal lagi, yang dimana aplikasi ini bebas kalian mau nggak bayar, mau dirawat, dan juga mau kalian galbaikan, itu terserah dari kalian. Dan untuk di aplikasi ini kalian cukup perlu menggunakan data busuk, dan juga kalau kalian sudah mempunyai data galbay, entah itu galbaynya di aplikasi mana, yang penting selama dia masih saudara itu recommended di aplikasi ini. Nah oke, untuk lebih lengkap simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omwir Official. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan juga jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan 3M, gunakan masker, menjaga jarak, dan selalu rajin bercuci tangan. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Udah lama nih gak denger kalian yang meminjam di pinjol ilegal ya. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal lagi cuy, yang dimana aplikasi ini langsung saja kalian serbu, kalian bangkrutin saja. Dan gue lagi ngikutin aplikasi yang sedang viral juga, ngajuin oleh orang-orang, dan alhamdulillah sih ada pengajuan yang cair satu ya, walaupun dari 5 pengajuan itu semuanya di auto ya, namun nggak masalah, entah ini mau dirawat atau gimana, nanti lihat saja ya cuy. Mungkin kalau mendekati jatuh tempo akan gua beritahuin ya, apakah akan dirawat atau di langsung galbaikan saja ya. Nah, dan juga di aplikasi ini nggak perlu menggunakan data pribadi cuy, karena dia ini sebar data ya. Jadi jangan sampai kalian terjerat dengan peminjaman online ilegal ini karena menggunakan data pribadi kalian sendiri ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kalian simak terus saja videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.200.000 cuy. Dan kalian bisa lihat di sini sebenarnya saya meminjam ini 1.600.000. Namun yang dipotong itu tinggi banget ya, makanya kalian harus berhati-hati jika meminjam di pinjol ilegal, apalagi yang sudah mengajuin dengan menggunakan data pribadi cuy. Jangan sampai ya. Saya sih selama meminjol belum pernah juga ngajuin dengan menggunakan data pribadi di pinjol ilegal ya, karena memang untuk biayanya sangat mencekik, apalagi dia sebar data ya cuy. Biasanya kita dibuatin grup yang isinya orang-orang di kontak kita dan menyebar kontak kita, pokoknya semua akses di handphone kita itu bisa diakses ya. Nah, untuk di aplikasi ini jumlah pembayarannya ini tinggi banget ya, 1.696.000 ya. Sebenarnya sih nggak masalah kalau yang dicairkan 1.600.000 juga ya. Jadi terhitung hanya 96.000 saja cuy, karena di sini denda keterlambatannya 96.000 dan ini statusnya sudah terlambat 1 harian ya cuy. Nah, mungkin sih ini kalau dirawat kemungkinan besar nggak akan bisa lolos ya. Namun saya cari info terlebih dahulu. Tetapi sih kalau saya pribadi ini lebih baik mungkin akan digalbaikan saja ya teman-teman. Dan di sini kalau kita melihat denda keterlambatannya hanya 96.000, terbilang cukup rendah sih, namun diakalinya pada saat pencairan dananya cuy. Jadi yang kita pinjam 1.600.000, yang cair hanya 1.200.000 ya. Dan bahkan banyak aplikasi pinjol ilegal malah peminjamannya itu 1.600.000, yang dicairkan hanya misalkan 500.000, 800.000 ada kok ya. Nah, makanya kalian harus berhati-hati dalam memilih peminjaman online, apalagi kalau kalian yang pengen mendapatkan sebagai modal usaha ataupun kebutuhan lainnya, lebih baik gue saranin ke pinjol yang legal dan terdaftar di OJK saja. Kemudian di sini durasi peminjamannya juga hanya 7 hari. Di sini tanggal pembayarannya harusnya dibayarkan pada tanggal 13 bulan 6 2021 dengan catatan penundaan di sini 1 kali ya, baru 1 hari ya. Di sini dia katakan maksimal 50 kali ya, entah ini 50 hari atau 50 jam atau gimana, gua nggak mikirin juga, nggak penting juga sih ya, soalnya kan ini mungkin akan saya galbaikan ya, kemungkinan besar. Nah oke, langsung saja ya kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Emas Kita. Dan untuk aplikasi ini sih masih dari segi look dan tampilannya jelek banget ya. Dan memang sih namanya juga aplikasi pinjol ilegal seperti itu ya. Dan aplikasi ini baru pertama kali gua ngajuin, gua
kira nggak ada aplikasi nama seperti ini ya. Dan mungkin kalian juga belum pada tahu terkait aplikasi ini ya. Nah, jadi aplikasinya ini emas kita dan masih sangat asing banget di telinga kita ya, apalagi para peminjol entah itu yang sudah lama ataupun yang sudah mbahnya peminjol itu masih asing banget ya. Mungkin ini baru rilis ya. Nah, oke, langsung saja kita ke detail info aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Emas Kita Pinjaman Dana Rupiah Muda Cair, dan di sini dia dideveloperi oleh Pustaka Kalaba ya. Dan ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK ya. Kalian bisa cek saja di website Otoritas Jasa Keuangan, nggak ada nama aplikasi pinjol emas kita ya. Dan memang untuk aplikasi ini cocok banget untuk kalian yang pengen galbay ya. Nah, oke, di aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui Google Play Store saja, nggak usah repot-repot melalui link, S-File, Google, ataupun aplikasi pihak ketiga lainnya ya. Dan buat kalian yang pengguna iPhone, mungkin belum ada sih di App Store ya teman-teman. Jadi kalian harus menggunakan handphone Android, soalnya dia masih ilegal. Kalau untuk pinjol yang legal biasanya sih sudah ada di App Store ya. Nah, setelah itu di sini dia masih sedikit banget juga, jumlah downloadnya 50.000 dengan rating 3,2 dan juga mencapai 1000 ulasan. Nah, sebenarnya sih saya nggak tahu aplikasi ini apa, nama aplikasinya apa, uang emas itu yang kayak gimana. Namun karena lagi naik daun dan gua pengen ngikutin aplikasi yang lagi viral untuk saat ini, yang ramai diajuin orang ya, makanya gua coba iseng-iseng doang ya teman-teman. Dan alhamdulillah bisa sih. Namun kalau dilihat dari segi look dan tampilan, ini mirip sama seperti aplikasi Rupiah Indo dan juga Rupiah Uang. Pokoknya ada beberapa aplikasi yang tampilannya ini mirip banget ya cuy. Gua lupa apa saja, mungkin kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan kalian bisa lihat di sini untuk tampilan brosurnya sih nggak ada yang spesial sih ya, hanya seperti ini saja ya. Nggak menjelaskan terkait detail dari aplikasinya. Kemudian di sini untuk ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam, di sini kalian bisa lihat ya. Ada yang mengatakan saya baru coba klik peminjaman, tahu-tahu sudah ditransfer ya. Jadi kalian harus perhatikan betul dan tahu bahwa aplikasi ini bukan pinjol yang legal ya, dia pinjol ilegal ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk detail yang dia tawarkan, kita lihat dulu di sini persyaratannya. Kalian harus berusia 18 tahun ke atas, harus berkewarganegara Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia, dan juga memiliki rekening bank ya. Jadi kalian harus memiliki rekening bank. Kemudian untuk kalian di sini ada kebutuhan finansial yang dia jelaskan ya, lumayan banyak juga dari segi detail ini, lebih panjang ya daripada pinjol-pinjol ilegal lainnya. Seperti membayar tagihan dan lain-lain, biaya sewa rumah dan lain-lain ya. Pokoknya kalian bisa baca sendiri untuk detail lebih lengkapnya. Dan dia di sini menawarkan mulai dari peminjaman 400.000 hingga dengan 8 juta rupiah. Suku bunga peminjamannya ini rendah, dia katakan ya, 14% per tahun dengan 0,04% per hari. Wah, ini rendah banget sih, lebih rendah dari pinjol legal. Namun ya kalian tahu biasanya ini pancingan doang ya cuy. Namanya juga pinjol ilegal ya, mereka biasanya itu mencari nasabah ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk contoh perhitungannya juga ada, kalian baca saja sendiri, hitung saja sendiri. Namun ini bukan nilai fixnya ya. Untuk nilai fixnya ya kalian tahu sendiri ya, biasanya akan ada atau muncul setelah kalian mengisikan informasi pribadi kalian. Selanjutnya di aplikasi ini kalian juga bisa lihat ada alamat email ya. Alamat emailnya nggak jelas banget sih ini. Untuk aplikasinya dia dirilis sejak 15 April 2021. Pantas saja orang-orang pada belum tahu aplikasi ini, ternyata baru beberapa bulan ya cuy dia lahir dan baru seumur jagung sih ini ya. Nah, oke, langsung saja ya kita ke dalam aplikasinya, nggak usah berlama dan nggak ada yang spesial juga dari aplikasi ini. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Emas Kita ya. Dia klaim limitnya ini maksimal 8 juta rupiah, pengajuannya mudah, pencairannya cepat, dan pinjamannya dinamis ya. Nah, namun salah satu keunggulan dari aplikasi ini itu ketika kita pengajuan, waktu pengajuannya itu atau peninjauannya itu nggak membutuhkan waktu lama cuy. Kurang lebih hanya 10 menitan, 20 menitan udah dapat kabar ya. Nah, kabarnya itu entah kalian di ACC atau di Autol. Dan untuk pencairannya juga tergolong sangat cepat ya. Kurang lebih 10 menitan itu udah masuk ke rekening. Namun nggak secepat aplikasi peminjaman online lainnya yang ada di luar sana, yang kadang biasanya ketika kita sudah masuk notifikasi dari email ataupun dari aplikasi atau dari SMS, itu biasanya ada aplikasi pinjol yang langsung berbunyi juga dengan mobile banking kita ya, notifnya ya teman-teman. Namun ini agak sedikit telat ya.
Nah, setelah itu di sini kita isikan tekan ambil sekarang dan kita akan diarahkan untuk proses sertifikasinya ya. Nah, di sini ada informasi utama yang kita masukkan ya. Nah, ini tampilannya mirip banget sama seperti rupiah uang, rupiah Indo pinjaman nasional juga mirip ya. Mungkin ini mereka saudara ya. Namun kalau dibilang saudara juga sih kayaknya enggak juga ya teman-teman. Soalnya kalau kita lihat dari kode OTP-nya, itu kode OTP-nya bertuliskan keep list ya. KEEPLIST ya. Jadi kode OTP-nya keep list, dan untuk rupiah uang, rupiah Indo pinjaman nasional itu bukan keep list ya, setahu saya ya. Nah, mungkin kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Akan tetapi gua lebih dominan kalau mengatakan aplikasi ini adalah saudara mereka, namun tanpa melihat dari kode OTP-nya ya. Entah kode OTP-nya itu gimana, namun dari segi look dan tampilan ini sepertinya mereka saudara ya. Nah, kemudian di sini ada tampak depan yang harus kalian masukkan seperti ini ya. Nggak boleh terpotong, nggak boleh blur, nggak boleh flash ya. Kemudian foto sambil memegang KTP-nya. Nah, ini untuk seperti pinjol pada umumnya itu harus foto KTP-nya diletakkan di bawah dagu atau geser sedikit ya, tapi masih di bawah dagu. Namun ini dia agak jauh dari arah posisi dagu kita ya. Dia ini sejajar dengan telinga. Nah, jadi kalian harus masukkan juga di bagian kotak yang telah disediakan ya cuy. Dan nggak boleh terhalang ya, nggak boleh blur, dan jangan juga menggunakan flash mode ya, ataupun mode flash dari handphone kalian. Selanjutnya di sini kalian masukkan foto KTP ya, dan juga nama sesuai KTP, nomor KTP, pendidikan ya. Ini kalian pilih. Misalkan kalau kalian pendidikannya SMP, minimal kalian masukkan SMA saja. Soalnya kan nggak memasukkan ijazah, jadi nggak masalah. Setelah itu ada pekerjaannya. Di sini kalian bisa pilih pekerja, pelajar atau lainnya. Gua saranin masukkan saja pekerja ya. Kemudian untuk penghasilan bulanannya ini bisa kalian tinggikan karena nggak memasukkan slip gaji juga ya. Misalkan pemasukan kalian 5 juta rupiah. Kemudian di sini ada agama, alasan meminjam. Nah, ini yang harus kalian ketahui juga ya. Pilih alasan meminjam yang biasanya paling gampang di ACC seperti pendidikan, kemudian biaya salinan, konsumtif, multiguna, biaya hidup, dan juga kesehatan ya. Nah, coba kita pilih biaya hidup. Setelah itu kalian tekan lanjut, dan ini nggak boleh kosong sama sekali ya. Dan untuk di aplikasi ini sebenarnya belum bisa digonik ya. Jadi ya maaf banget kalau kalian yang pengen ngajuin dengan menggunakan data Galbay di aplikasi lainnya, itu belum bisa ya. Namun kalau untuk pengajuan dengan menggunakan akun baru sudah bisa sih, dan juga dengan penggunaan data fake ya, ataupun data busuk udah bisa ya. Namun kalau datanya itu udah pernah Galbay di aplikasi pinjol lainnya, entah itu yang lebih dari 5 kali Galbay, 10 kali Galbay, ya gua saranin mending buat akun baru ataupun buat data baru saja cuy. Nah, untuk jam pengajuan di aplikasi ini ajukan saja di subuh hari antara jam 4, jam 5, jam 6. Soalnya limit kuotanya dikit banget. Apalagi aplikasi ini lagi viral, otomatis akan diborong oleh para joki, para pinjolers, para galbayers ya. Jadi kalian harus bersaing cepat ya untuk mendapatkan limit kuotanya. Soalnya masih dikit banget ya, namanya juga pinjol yang masih baru itu biasanya buruan para peminjol ya teman-teman. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal emas kita ini. Dan buat kalian ya, jangan gunakan data pribadi jika pengen ngajuin di aplikasi ini. Dan gue lebih recommended kalau kalian pengen Galbay di aplikasi ini ya. Kalau untuk peminjaman seperti pengen mengembalikan ya, di pinjol yang legal saja dan terdaftar di OJK. Dan buat kalian yang mengetahui saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar, ataupun kalian yang sudah pernah cair di aplikasi ini, kalian ketikkan berapa limit yang kalian dapatkan, ataukah status kalian sekarang ini sudah gimana pengajuannya, apakah sudah Galbay, sudah jatuh tempo, ataukah sudah di ACC dan lain-lain ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.